Hai, saya Andreas Bordes, dan pada konten kali ini saya akan membahas tentang panduan membuat goal atau resolusi Anda di tahun 2021. Untuk kita bisa mencapai goal kita, ada dua titik yang harus kita sadari atau miliki. Yang pertama, kita harus tahu dulu kemana kita mau menuju, dan yang kedua adalah tahu di mana kondisi kita saat ini. Posisi kita saat ini ada di mana. Sama seperti ketika kita misalnya mau pesan Gojek atau Grab gitu ya, untuk kita pasti ketika mau mencapai sebuah tujuan, mau pesan GrabCar misalnya, pasti ditanya yang pertama, mau kemana? Dan yang kedua adalah saat ini posisinya di mana, mau dijemput di mana. Secanggih apapun mapnya, tapi kalau kita nggak tahu mau kemana dan situasi kita ada di mana, posisi kita ada di mana, orangnya akan bingung mau nganter kita kemana. Maka dari itu, ketika kita tahu dua titik tersebut, drivernya akan menjadi tahu harus lewat mana untuk mencapai titik tersebut. Dan begitu juga dalam hidup, kita harus tahu dulu kemana target kita, posisi kita ada di mana. Baru setelah itu kita memikirkan strateginya apa yang harus kita lakukan setiap hari untuk mencapainya. Jadi dalam hidup ini, kita harus menjadi proaktif. Kita harus mengeset apa sih yang mau kita inginkan, target kita kemana, baru kita mengisi hari-hari kita untuk mencapai target tersebut. Bukan hanya sekedar ngalir, tapi nggak tahu akhirnya mau kemana. Jadi harus ada target atau tujuan yang ingin dituju. Lalu gimana caranya untuk membuat resolusi atau goal? Nah, ini adalah kelanjutan dari konten sebelumnya, yaitu terkait mengevaluasi tahun 2020 Anda. Jadi dari berbagai aspek yang ada tadi, teman-teman bisa bikin goal-nya. Oke, dari finansial tahun 2020 sekian, 2021 saya harus berapa. Nah, selain skornya tadi, peningkatan tadi, juga harus dituliskan secara detail. Harus ada angkanya. Mau misalnya income, dari yang awalnya sekian juta, mau jadi berapa juta. Lalu deadline-nya juga secara jelas, sebelum kapan. Karena goal tanpa deadline hanyalah angan-angan aja kayak gitu ya. Jadi harus spesifik sampai deadline-nya berapa. Misalnya dari target finansial gitu ya. Kalau dari yang sebelumnya misalnya saya 6, target saya saat ini harus 9. Karena karena tahun depan saya juga akan wedding gitu ya, menikah, maka dari itu harus memiliki finansial yang jauh lebih kokoh kayak gitu ya, yang lebih kokoh dari sekarang, harus improving lebih dari sekarang, sehingga makin siap untuk mencapai ke pernikahan sana. Apalagi udah ada keluarga, pasti akan ada berbagai macam biaya yang harus disiapkan untuk selanjutnya. Tapi saya nggak akan share angkanya berapa gitu ya di goal ini, tapi udah ada angkanya dan targetnya berapa. Dan satu lagi yang harus diingat bahwa selain kita punya goal akhirnya seberapa, misalnya income sekian juta, sekian belas juta, atau sekian puluh juta, selain dari goal hasil akhir tadi, harus juga dipecah menjadi goal proses. Apa yang mau teman-teman lakukan untuk mencapai ke sana? Misalnya contoh, untuk meningkatkan pencapaian goal tadi, teman-teman breakdown, pecah prosesnya seperti apa. Misalnya, cari kerjaan baru. Yang kedua, update CV. Yang ketiga, apply kerjaan baru di LinkedIn atau Jobstreet misalnya. Jadi dari goal hasil akhir harus dipecah menjadi prosesnya apa. Atau ada juga mungkin yang goal prosesnya adalah membangun side hustle lainnya. Misalnya yang pertama, bikin akun Instagram jualan. Yang kedua, misalnya mulai belajar Facebook marketing dan Instagram marketing, contoh. Yang ketiga, mulai cari supplier dan lain-lainnya. Nah, itu harus di-breakdown. Dan setelah di-breakdown, teman-teman masukkan ke dalam schedule atau jadwal. Jadi, buat sederhana aja, jadwal bulanan gitu ya. Dan di bulan itu ada kotak-kotak untuk setiap tanggalnya. Nah, itu bisa dimasukkan aktivitasnya apa aja yang mau teman-teman lakukan untuk mencapai goal tadi. Karena seringkali kalau tidak dijadwalkan, cenderung tidak dilakukan. Jadi better sampai di penjadwalannya. Oke? Selanjutnya adalah dari family. Ya, dari family, seberapa besar yang mau ditingkatkan. Karena tahun depan masih belum tahu, masih udah bisa ke Jogja lagi atau belum, udah bisa ketemu orang tua saya lagi atau belum, karena di masa pandemik ini, ya udah berarti targetnya adalah berapa kali video call, berapa kali telepon gitu ya dalam seminggu, sehingga bisa tetap membuat hubungan dengan keluarga tetap terus harmonis dan tetap terus dekat.
Lalu dari segi relationship, seberapa tinggi mau ditingkatkan atau dipertahankan? Kalau dari saya pribadi, sebelumnya saya kasih angka nilai 9, dan ini fokus saya adalah mempertahankan, terutama untuk ketemunya minimal seminggu sekali, karena language of love atau bahasa cinta kami salah satunya adalah terkait waktu langsung ketemu, quality time, dan kedua adalah sentuhan. Dan itu adalah yang bisa dilakukan ketika bertemu. Jadi kalau video call doang atau hanya chat-chat doang, nah itu agak kurang. Jadi quality time itu adalah suatu yang penting buat kami. Jadi target saya di tahun 2021, terutama sampai sebelum merit, adalah bisa rutin ya, ketemu seminggu sekali untuk bisa quality time bersama. Karena kalau udah merit ya pasti akan bersama terus gitu ya, hampir setiap hari. Lalu selanjutnya adalah goal health atau kesehatan. Dan target saya nggak muluk-muluk, lebih rajin makan buah, tidurnya cukup, dan mulai rutin workout minimal 3 kali seminggu. Meskipun sibuk. Karena saya sempat beberapa kali bolong gitu ya. Karena saking sibuknya, banyak banget yang harus dilakukan. Akhirnya ada minggu-minggu yang hanya sekedar sekali workout, 2 kali workout, kayak gitu. Jadi harus mulai lebih konsisten agar tetap lebih sehat, tetap fresh, dan bisa beraktivitas secara optimal. Lalu spiritual. Nah, dari spiritual, target saya nggak muluk-muluk, saya ingin lebih konsisten juga, lebih rutin untuk berdoa, untuk bersyukur, dan juga untuk bertobat gitu ya. Pasti kita manusia pasti punya dosa, nah itu mulai rutin, mulai dekat dengan Tuhan, kayak gitu. Dan teman-teman juga silakan di-set dari segi spiritual, teman-teman mau improve-nya seperti apa. Lebih rajin apa, terus misalnya seberapa sering, apa yang akan dilakukan, nah itu juga bisa di-set. Lalu yang terakhir adalah self-development goal, terkait pengembangan dari diri kita. Dan di tahun 2021, saya juga akan mengimprove diri saya dari berbagai macam hal gitu ya. Salah satunya adalah saya mau membuat kurikulum pembelajaran, apa yang mau saya improve sebagai seorang HR expert yang pertama, terus saya juga membuat konten di internet, di YouTube, di podcast. Itu juga saya harus belajar tentang digital marketing dan tentang bisnis. Dan saya juga akan join LinkedIn course. Jadi di LinkedIn Premium itu ada sebuah online course di mana teman-teman bisa belajar berbagai macam skill atau kemampuan yang harus dimiliki oleh profesional, para karyawan gitu ya, para leader, untuk bisa terus bertumbuh dalam pekerjaannya. Dan saya mau join lagi di kursus tersebut untuk bisa belajar berbagai macam hal. Yang terdekat saya mau improve diri untuk belajar satu yang namanya Six Sigma, itu terkait manajemen ya, Six Sigma, dan juga TQM, yaitu Total Quality Management. Itu 2 kursus yang cukup panjang di LinkedIn course itu yang saya belum sempat join, tapi di tahun 2021 saya memutuskan untuk bisa join kursus tersebut untuk bisa improve diri saya untuk semakin kokoh menjadi HR expert. Walaupun di aspek lain saya pun juga akan terus belajar tentang marketing, tentang bisnis, tentang self-development juga. Tapi salah satu yang mau saya pingin banget ikuti adalah 2 kursus tersebut. Oke, sekarang giliran teman-teman untuk bisa membuat goal untuk teman-teman. Kira-kira dari berbagai macam aspek hidup tadi, teman-teman apa goalnya? Dari finansial, dari family, dari relationship, dari kesehatan, dari spiritual, sampai ke self-development. Apa yang mau teman-teman improve di sana? Silakan dibuat goalnya dan difokuskan ke sana. Dan yang paling penting adalah juga terkait fokus tadi. Kalau kita kebanyakan goal, kadang seringkali akhirnya goal-goal tersebut tidak tercapai gitu, karena terlalu banyak. Dan fokus kita itu terbatas. Sama kayak sinar matahari, kalau difokuskan dengan kaca pembesar gitu ya, itu bisa membakar kertas. Tapi kalau misalnya tidak difokuskan ya biasa-biasa aja. Dan maka dari itu juga untuk pencapaian goal itu penting untuk kita bisa memfokuskan apa yang mau kita tuju. Sehingga kita bisa membakar target tersebut dan mencapai target tersebut. Nah, saran dari saya, teman-teman bisa fokus ke 3 goal utama teman-teman yang mau teman-teman improve. Misalnya contoh, oke, saya mau fokus di health, kesehatan, saya harus jauh lebih sehat, harus jaga gaya hidup, pola hidup harus dijaga agar lebih sehat, agar bisa jauh lebih produktif. Lalu yang kedua, saya akan fokus di income, saya akan fokus meningkatkan income saya untuk melewati masa-masa seperti ini, dan juga agar saya terus
bertumbuh untuk mencapai goal finansial saya selanjutnya, agar saya bisa investasi misalnya. Dan yang ketiga adalah dari spiritual. Saya akan fokus juga mendekatkan diri dengan Sang Pencipta, dengan Tuhan, lebih rajin berdoa, sehingga hidup saya jadi jauh lebih terberkati. Misalnya seperti itu. Jadi teman-teman bisa fokuskan pada 3 goal utamanya. Dan setelah itu, jangan lupa teman-teman bisa mengevaluasi dari 6 aspek ini, bisa 3 bulan sekali, bisa 6 bulan sekali. Teman-teman bisa evaluasi, apakah kira-kira skornya meningkat, atau tetap, atau menurun. Lalu setelah itu teman-teman bisa fokuskan kembali. Oke, selanjutnya saya akan fokus ke aspek hidup yang mana ya. Kalau misalnya satu aspek udah bertumbuh, udah baik, udah jadi kebiasaan, itu kita bisa pindah ke yang lainnya agar hidup kita semakin membaik dari berbagai macam aspek kehidupan kita. Oke, thank you teman-teman sudah menonton video ini. Jangan lupa teman-teman juga bisa kerjakan PR-nya ya untuk membuat resolusi tahun 2021. Dan teman-teman juga bisa sharing apa sih goal teman-teman di tahun 2021 di DM saya di Instagram di @andreasbordes. Saya juga pengen tahu nih, apa sih goal teman-teman kayak gitu. Dan kalau teman-teman merasa konten ini bermanfaat, teman-teman juga bisa share ke teman-teman Anda, ke rekan-rekan Anda, orang-orang terdekat Anda, sehingga hidupnya bisa jadi jauh lebih baik. Teman-teman silahkan share konten ini, oke? Thank you teman-teman, semoga bisa menginspirasi, semoga bisa bermanfaat. Saya Andreas Bordes, sukses selalu untuk kita semua.